So hello everyone, kembali lagi bersama aku Arifin Ilham sebagai MC kondang dari MPP 2020. Nah kali ini aku akan menjadi seorang moderator di kelompok aku, kelompok 7. Di sini kami akan membahas sedikit tentang dampak COVID-19 terhadap pariwisata di sekitar Bandung. Tentunya aja aku di sini nggak sendirian dong. Aku ditemani oleh Kak Esther dari MPP 8. Halo Kak Esther. Halo, Apa kabar Kak? baik. Gimana nih hari ini kelasnya? Apakah ada yang lelah kah, capek kah, atau gimana Hari gitu? hari ini aku nggak ada kelas, cuma lagi pusing proyek akhir aja nih. Semangat terus buat Caster. Iya, makasih ya. Selanjutnya ada Kak Agatha dari MPP 4. Halo Kak Agatha. Halo, Gimana nih? Hari ini ada kelas Kak? kebetulan hari Jumat itu libur, jadi free, bisa bangun siang. Enak ya? Ternyata cuma MPP doang yang ada kelas. Dan Iya satu nih. lagi, jujur aja ini bosen banget ketemunya, di kelas ketemu, di sini ketemu juga. Ada Richard Stephen. Halo Chad. Halo. So, hari ini kita bakal ngebahas tentang dampak COVID-19 terhadap pariwisata di Bandung. Gimana ya, pertanyaan pertamanya, mungkin kita kan belum pernah nyobain field trip sendiri ya. Nah, kita mau nanya-nanya dong sama Kak Esther sama Kak Agatha juga nih, yang udah nyobain. Gimana sih rasanya jalan-jalan field trip sebelum PSBB ini? Dari Kak Esther dulu deh kayak. Oke, field trip rame sih, jalan-jalan kan. Bisa explore sana sini, nggak usah harus pakai masker, kayak gitu kan. Gitu sih kalau sebelum COVID-19. Iya sih, jujur kita dari MPP2 juga pengen nyobain banget. Niat masuk Ya kan MPP kalian mau... masih panjang ya waktunya. Tenang. Tapi aku nggak dapet field trip luar negeri sih. Jadi aku harus gimana? Harus ngakak apa harus sedih? Harus, ya terserah lah. Oke, kita nanya ke Kak Agatha dari MPP 4 yang udah nyobain field trip juga nih pastinya. Gimana nih untuk Kak Agatha sebelum COVID ini udah jalan-jalan kemana aja? Kebetulan buat angkatan aku itu field trip-nya baru ngerasain pas semester 1. Karena pas semester 2 itu beberapa jam sebelum berangkat field trip itu ada pengumuman surat edaran ya. Nggak boleh field trip kemana-mana. Jadi nggak jadi field trip. Gitu sih. Tapi ya setidaknya udah pernah ngerasain field trip 2 kali lah ya. Sumpah itu ngenes banget. Ya buat Richard Stephen pasti sama lah ya kayak aku. Gimana Chat belum ngerasain field trip nih? Padahal awalnya ngelihat pengenalan MPP di YouTube, di Tour de Campus, wah jalan-jalan, guiding. Tapi pas kelas malah online, Zoom terus. Kayak enak sih. Jujur sih aku mau masuk MPP itu ya gara-gara field trip gitu. Niatnya masuk ke perjalanan buat jalan-jalan, taunya malah kayak gini, jadi kayak nyesek gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga ini jadi pelajaran buat kita dan pasti kan ada positif dan negatifnya dong dari COVID-19 ini juga ya. Kayak muncul tren virtual tour. Nah, gimana pendapat kakak-kakak sama Richard juga nih tentang virtual tour sendiri munculnya? Apakah sedikit membantu kepada pariwisata terutama di daerah Bandung atau gimana nih? Kita dari Kak Esther dulu aja deh. Virtual tour ada plus minusnya sih pasti ya. Kalau kemarin waktu aku kan PBT ke Borobudur, mengangkat virtual tour juga, tapi di Borobudurnya ada beberapa
yang nggak bisa dinaikin gitu, ada candi keberapa ya, tingkatan ke-7 gitu nggak bisa gitu, karena ya kan lagi kayak gini gitu, nanti takut orangnya megang kayak gitu kan, plus minus sih sebenarnya virtual tour. Ya, berarti susah-susah gampang gitu lah ya. Iya. Tapi ya cukup membantu mungkin ya untuk pariwisata sendiri ya Kak. Ya bisa. Yang terakhir nih dari Richard, kira-kira bakal kayak gimana nih? Apa ya, kayak persepsinya tentang virtual tour itu menurut kamu kayak gimana? Virtual tour, virtual pertama banget sih tahu virtual tour dari kelas ini, dari kelas berapa semester 1 ya kita ada virtual tour yang tour Bandung itu. Menurut aku virtual tour buat pembelajaran cocok sih. Tapi kalau untuk orang nyari virtual tour untuk bayar kayak menikmati tour tapi virtual kayaknya masih belum deh untuk saat ini. Soalnya kan banyak banget kayak vlog-vlog jalan, orang jalan, itu kan kayak kurang lebih virtual tour, cuma kalau virtual tour kayak lebih ke struktur gitu sih. Oke, oke. Ya, ya paham. Ya, iya sih, pasti virtual tour itu banyak sekali plus minusnya, apalagi buat kita yang baru pertama kali gitu ngerasain adanya wabah virus yang berefek banget gitu. Nah kan virus COVID-19 sendiri kan masuk ke Indonesia itu pada tahun kemarin ya, bulan Maret kalau nggak salah tuh, awalnya tuh di Depok. Nah, gimana tanggapan kalian semua tentang COVID-19 yang masuk dan juga efeknya terhadap pariwisata itu kayak gimana sih? Kita sekarang jangan mulai dari Kak Esther deh, kita mulai dari Richard dulu. Gimana Chad, menurut lu gimana nih? Tadi tuh dampaknya gitu ya untuk pariwisata Indonesia. Wah, Ya, itu ya. kacau banget sih. Jadi cerita sebelum sebelum COVID nih, sebelum COVID aku tuh lagi ada di Pare, Kediri, kampung Inggris. Nah, jadi tuh sebenarnya ngambil paket yang buat 4 bulan. Jadi masih ada baru 3 bulan jalan gitulah. Nah, gara-gara itu semuanya ditutup. Jadi harus balik gitu. Padahal sebelum itu ada rencana pengen jalan-jalan banget bareng-bareng anak-anak satu angkatan yang di Pare itu. Tapi gara-gara itu jadi ketutup. Terus udah berapa lama mikir udah mau pergi terus, tapi sampai sekarang nggak bisa. Itu Iya sih, benar. Pasti banyak banyak problemnya lah ya. Apalagi Indonesia sebagai ya tempat daya tarik wisata yang paling banyak dikunjungi gitu, dengan wisata-wisata alamnya pasti bakal berdampak juga terhadap pariwisata. Nah, tadi kan udah dari Richard nih. Sekarang kita nanya ke Kak Agatha, gimana nih? Dan menurut Kak Agatha dengan adanya COVID ini pariwisata tuh kayak gimana ya? Mungkin yang paling terdampak tuh pasti yang sektor pariwisatanya langsung ya, kayak agen travel, agen perjalanan, tour guide semacamnya, karena kan mereka pasti nggak nerima tamu kan, ada yang hampir sama sekali nggak ada, karena kan takut kemana-mana. Dan dari yang aku dengar, kira-kira hampir 50% atau lebih kurang itu kan ada yang tutup, kena PHK segala macem kan. Benar-benar banyak daya tarik wisata yang emang tutup, dan banyak juga karyawan tentunya di sektor pariwisata ini yang di PHK gitu aja ya. Nah, dan kita nanya pendapat yang terakhir kepada Kak Esther sebagai tetua. Ketua apa nih? Silakan Kak Esther. Ya menurut aku ya berdampak banget sih, berdampak banget. Terus ya kayak yang tadi Agatha bilang, agen-agen juga pasti nggak nerima wisatawan. Kalau dilihat jumlah wisatawan juga pasti anjlok banget, turun kayak gitu kan. Aku juga nggak jadi pergi, tadinya mau pergi nggak jadi karena ya udahlah.
ya udah gimana lagi gitu kan, lebih penting kesehatan daripada yang lainnya. Iya, iya. Iya, ngerti. Jadi eh, banyak daya tarik wisata ya, tempat daya tarik wisata yang ditutup, tapi kemudian kan ada PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar. Terus wisata juga sekarang udah mulai dibuka. Nah, menurut kakak itu tentang protokol kesehatan itu efektif gak sih, terutama yang di daerah Bandung gitu, di kawasan-kawasan Bandung, di wisata-wisata Bandung, efektif gak sih dengan diterapkannya itu protokol kesehatan di tempat daya tarik wisata? Apakah itu mempersulit bagi wisatawan datang atau justru ya emang harusnya kayak gitu gitu? Kita nanya ke Kaister dulu deh. Menurut aku kalau protokol kesehatan itu udah wajib ya sekarang, karena kan kondisinya udah lagi kayak gini ya, mau nggak mau harus diturutin gitu. Kalau emang kita mau ke sana ya kita harus ikutin peraturan itu gitu, biar nggak ngenularin ke orang lain juga kan. Iya sih benar. So kemudian kita nanya, makasih buat Kaister. Kita nanya ke Kak Agatha, gimana menurut Kak Agatha tentang protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah? Apakah cukup efektif kah? Sebelumnya aku sih setuju ya soal yang PSBB ini, pembatasan segala macamnya. Terutama kayak pembatasan jumlah pengunjung ya di mall, di atraksi wisata apapun. Tapi kalau dilihat dari pelaksanaannya sih, kayak aku kan kadang beberapa kali ini itu ke supermarket besar, tapi buat belanja bulanan aja kan. Dan dilihat dari jumlah pengunjungnya tuh kayak sama aja, kayak hari biasa. Jadi nggak gitu ngaruh sebenarnya. Tapi ya karena semua orang udah pakai masker segala macamnya, jadi ya masih bisa ditolerir lah ya. Tapi nggak juga sih, soalnya kan itu banyak orang-orang tuh keluar kayak kadang cuma pengen jalan aja gitu, bosen di rumah, padahal kan banyak yang lebih penting. Itu sih. Oke, oke. Makasih buat Kak Agatha. Dan yang terakhir dari Richard Stephen, gimana nih Chat? Menurut lu dengan diterapkan protokol kesehatan ini gimana nih? Eh, Kalau dari aku sih setuju sama Kak Agatha sih. Kayak di daerahku, di Pontianak, itu kayak ada PSBB, cuma masih aja ramai. Tapi seenggaknya itu nyortir orang lah ya, kayak sebelum masuk ke mall harus dicek suhu. Jadi kan kalau sakit, nggak orang nggak bakal pergi pakai masker juga. Itu sih. Iya sih, benar-benar. Ya sama sih. Eh, mungkin udah sifatnya budayanya orang Indonesia ya, susah dibilangin banget. Kayak harus kayak gini, tapi malah kayak gitu. Jadi ya PSBB-nya setengah-setengah. Jadi ya terus aja COVID-19-nya berjalan. Oke, pertanyaan selanjutnya gimana kalau kita ngebahas tentang perjalanan pribadi mungkin ya dari kita. Eh, Gimana sih perjalanan jalan-jalan kemana gitu yang paling berkesan sebelum COVID dan setelah ada COVID? Kita mulai dari siapa ya? Kita mulai dari Kak Agatha dulu deh kalau kayak gitu. Gimana Kak Agatha? Adakah perjalanan yang berkesan sebelum adanya COVID dan setelah adanya COVID? Tentu ada dong ya. Selain kesan memakai masker setiap jalan-jalan bikin pengap. Ya jadi itu kalau aku sendiri pengalaman yang paling berkesan dan ya pokoknya paling aku inget gitulah pokoknya. Kan kalau di gunung tuh biasanya identik sama babi hutan ya. Nah pas terakhir bulan apa ya? Oh bulan Januari itu aku sama 3 teman aku anak MPP 19 juga ke Papandayan nih. Nah udah nih kita kan naik terus ngecamp
Udah. Nah, terus pas malamnya itu kan mereka pada mau sholat ya, aku kan non, jadi aku nggak sholat, jadi aku juga jaga tenda. Udah nih sendirian nih aku di tenda, yang lain pada sholat, itu kebetulan di Papandayan ada musola. Ya udah nih, terus tiba-tiba aku lagi main HP, ada suara ngendus-ngendus, apaan tuh, masih belum sadar. Terus udah nih, terus ngendusannya makin kenceng dong, aku kan itu main HP sambil tiduran. Itu di samping tenda suara ngendusannya kayak, wah Bagas nih, kan kita tuh manggilnya Bagas itu kan, babi hutan tuh. Terus ya udah nih, aku kan takut lah. Takut tiba-tiba entah diseruduk atau apa gitu kan. Soalnya ternyata kan itu sebelumnya habis masak buat makan malam. Terus sampahnya tuh lupa digantungin di pohon, padahal udah diingetin gitu sama pendaki lain kan, ada yang ngecamp juga di situ. Terus akhirnya karena ada tetangga lagi, maksudnya yang lagi ngecamp juga, ramai nih mereka kan lagi di luar tenda gitu, pada berisik. Terus akhirnya aku manggil, A, iya, iya Neng, iya Teh, gitu kan, diladenin untungnya. Terus aku bilang gini, boleh tolong usirin nggak? Itu aku kan kayak gagap gitu soalnya takut. Terus akhirnya, Bagas ya Teh? Iya, tolong usirin dong soalnya yang lain lagi pada ini sholat. Oh iya Teh, habis itu diusirin tuh, disenterin, terus didatengin gitulah pokoknya. Terus akhirnya untungnya pergi, dan untungnya cuma satu sih. Kalau ramean ya nggak tahu deh. Mungkin itu sih. Sumpah baru tahu panggilan babi hutan buat anak gunung itu Bagas. Ngakak aja gitu. Kenapa gitu? Kok bisa dipanggil Bagas gitu? Oke, makasih Kak Agatha udah ngasih sharing-sharing tentang ceritanya. Sekarang kita nanya ke Richard deh. Gimana nih, Chad? Lu selama sebelum COVID-19 ini udah kemana aja? Selama COVID nih ya. Kalau selama COVID sih eh oh ada. Jadi tuh kebetulan gue kan tinggal di Kalimantan. Nah, Kalimantannya tuh yang ujung sekali. Nah, jadi di sini tuh kan masih banyak hutan, alamnya masih oke lah di Kalimantan. Oke, jadi eh, pengalaman aku setelah pandemi itu ada sempat pergi ke air terjun di Kalimantan. Jadi kan Kalimantan itu kan alamnya masih terjaga, masih asri, walaupun kebanyakan hutan. Eh, jadi kami pergi sama teman-teman ke air terjun. Itu lumayan seru sih. Cuma ke situ kayaknya. Itu pun satu kali. Nah, itu kan setelah COVID ya, selama COVID itu. Kalau sebelum COVID ini udah kemana aja? Nah, kalau sebelum COVID, mungkin yang seru sebelum COVID, oh yang seru diceritain nih ada nih. Jadi ada dua cerita, ada dua trip. Yang pertama trip yang, nah ini nyangkut banget sih sama MPP. Yang pertama trip pakai kayak travel agent gitu. Yang satu trip pergi nggak pakai travel agent. Jadi yang pergi pakai travel agent itu kebetulan ke luar negeri, ke eh, ke Kemana nih? Ke Cina, Guangzhou. Guangzhou ya? Jembatan kaca. Jembatan kaca itu di mana deh, Vin? Jembatan kaca? Eh, Jembatan kaca di Zhangjiajie juga ada deh. Zhangjiajie, maksudnya itu. Ya, di Zhangjiajie. Lupa, maaf ya, Bu Cucu, Pak Ronald. GP jelek. Eh, GP-nya nih, GP-nya Bu. iya, Zhangjiajie. Itu tuh kayak, itu pertama kali ngerasain tour sama travel agent dan ke luar negeri sih. Jadi tuh seru banget sih. Kayak ininya udah diatur, pergi ke sini enak. Terus tinggal nikmatin aja dibawa pergi. Nah, yang kedua itu ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Nah, jadi itu ceritanya Imlek tahun lalu, Februari tahun lalu berarti kira-kira. Itu sebelum COVID banget itu. Nah, jadi pergi jadi kan ngatur sendiri tuh. Jadi ya kira-kira aja. Jadi booking sendiri,
pesawat, hotel, semuanya pokok pergi sendiri. Bekalnya cuma internet. Nah, jadi udah booking nih tiket pesawat satu keluarga sama tiket hotel juga. Nah, kebetulan tuh di Traveloka tuh ada di Malaysia gitu ada nyewain apartemen gitu. Jadi udah nyewa apartemen kan buat sekitar 4 hari gitu di sana. Tiga hari, 3 hari, 3 malam, 3 malam. Udah siapin apartemen, pesawat. Kayak udah pertama pergi nih pesawat sampai sana. Jadi dibagi dua nih, ada keluarga yang dari Jakarta sama yang dari Kalimantan. Jadi ceritanya yang dari Jakarta itu aku sama abang aku satu. Nah, sisanya papa mama abang Cece itu dari Kalimantan. Nah, yang nyampe duluan itu yang dari Jakarta. Jadi itu tuh gapnya ada sekitar 2 jam gitu. Jadi setelah turun di bandara Kuala Lumpur, kami mikir, wah ini masih lama nih, masih 2 jam nungguin. Jadi kami ke eh, coffee shop gitu di bandara, kami nyantai. Nah, setelah 1 jam, kan belum ada kabar tuh, kan game-nya 2 jam. 1 jam belum ada kabar, jadi masih nyantai. 2 jam, harusnya kan udah harus ketemu nih. Nah, jadi udah mulai, ketemuannya gimana nih? Dan masalahnya, pertama, kami belum ada eh, kartu SIM Malaysia. Jadi nggak ada internet, nggak ada roaming apa segala. Jadi, wah kacau banget sih itu. Nyari wifi gratis kan. Oke, udah ketemu nih di terminal sekian, lupa terminal berapa. Nah, terus udah tahu terminal berapa, masalah lagi. Oh, udah tahu terminal ini nih. Nah, kami lupa kalau keluar dari bandara harus cap paspor dulu. Wah, itu cap paspor internasional tuh panjang banget ngantrinya sampai setengah jam gitulah. Terus wah itu keluarga malah yang nunggu orang tua lagi, papa mama. Wah, itu liburan jadi bete sih gara-gara nunggu itu. Nah, setelah nunggu itu kebetulan pesawatnya malam kan. Udah sekitar jam 10-an gitu. Nah, langsung OTW eh, dari bandara ke penginapan yang udah disewa. Nah, terus masalah selanjutnya transport dari bandara itu kayak taksi bandara gitu di Malaysia itu mahal. Jadi dari bandara ke kotanya itu ke Kuala Lumpur itu sekitar kalau nggak salah 1 sampai 2 juta deh itu buat ke penginapan, buat satu minibus, nggak minibus sih, berapa orang ya, nggak nyampe 10 orang gitulah, sama barang sih yang lumayan. Udah habis itu untung perginya mau kemana itu udah dicari tahu, tapi yang masalahnya lagi balik lagi ke transportasinya. Jadi transportasi di sana ternyata mahal gitu sih. Jadi kalau ada pertanyaan apa travel agent worth it atau enggak buat liburan keluarga gitu, menurut aku masih worth it sih. Karena kita nggak perlu pusing-pusing buat mikirin kita mau jalan. Bete nggak sih kalau jalan ternyata kayak gitu. Itu sih. Iya, iya, paham, paham, paham. Gila sih, parah banget. Apalagi perjalanan kedua itu nemu masalah, selesai, masalah lagi. Parah banget. Iya sih, parah. Oke, oke. Terus kan selama COVID ini banyak tren kan yang muncul. Selain virtual tour yang tadi tuh, ada kayak TikTok. Terus banyak kan sekarang wisata-wisata yang cara cara apa? Cara memperkenalkan wisata daya tariknya tuh lewat TikTok gitu, selain lewat website atau lewat YouTube. Nah, menurut Kak Esther dulu deh, gimana nih? Menurut Kak Esther, gimana kira-kira pengaruhnya TikTok tuh berpengaruh banget gak sih, terutama di COVID ini ya, buat pariwisata? Menurut aku pengaruh. Aku pertama kali kenal TikTok tuh gara-gara COVID ini. Udah awalnya kayak cuma scroll-scroll doang, terus kayak nyari-nyari apa gitu, akhirnya ikutan kayaknya rame juga kayak gitu, akhirnya bikin konten juga kayak gitu, ikutan bisa ketemu sama teman-teman yang lain kan virtual kayak gitu, terus bisa tahu atraksi-atraksi wisata di tempat temen aku di sana apa yang bagus gitu, terus bisa tahu sebenarnya menurut aku TikTok tuh kalau misalnya kitanya pinter ya kita bakal mendapat informasi yang kita butuhkan gitu kan. Banyaknya bilangnya apa sih TikTok cuma nari-nari doang, joget-joget doang, nggak penting kayak gitu, tapi ya mungkin gara-gara
nyarinya emang nggak pinter, bukan nggak pinter ya, emang belum tepat sasaran kali ya. Tuh, tapi kalau misalnya udah ini ya pasti bagus-bagus kok, beneran. Iya, berarti ya kembali lagi ya ke gimana kita seleksi yang bagus buat kita, Iya, yang bisa positifnya gitu ya. Jadi mm-mm. ngeliat, ya berarti TikTok bagus ya untuk meningkatkan pariwisata juga, terutama di COVID ini. Ya, ambil positifnya aja, semuanya juga harus diambil positifnya. Kalau kita harus pintar-pintar memilih lah. Nah, itu kan tadi TikTok. Terus ada lagi nih tren yang baru kan, Goes kan. Terus waktu itu STPNH juga sempat ngadain itu kan Goes itu. Nah, gimana menurut kakak tentang fenomena Goes ini? Dari perspektif kakak, atau apakah kakak ikutin tren ini juga gitu? Gimana nih Kak Esta? Goes menurut aku bagus ya, karena kan itu salah satu olahraga juga. Terus tapi ya harus hati-hati juga sih, kan banyak ya cerita ada yang meninggal gara-gara lagi goes karena dia pakai masker karena pengap kan. Jadi ya harus hati-hati juga sih. Emang katanya kan kalau olahraga tuh jangan pakai masker gitu. Nanti kan pengap, nanti kita kurang oksigen terus meninggal. Bahaya kan? Tuh Iya sekalian benar. olahraga sih goes. Sekalian keliling-keliling, kuliner gitu. Iya benar. Ya berarti TikTok dan Goes ini sangat menemani banget lah di masa-masa pandemi kayak gini ya. Iya. Nah, tadi kan dari Kak Esther nih. Sekarang kita nanya ke Kak Agatha deh. Kak Agatha ngikutin gak sih tren TikTok sendiri sama Goes ini nih? Terus pengaruhnya tuh gimana ya terhadap pariwisata sendiri, Kak? Kalau menurut aku sendiri, kan orang-orang tuh suka bikin konten TikTok ya. Terus yang lagi banyak juga kan karena udah pariwisata udah mulai jalan lagi, banyak juga yang bikin konten TikTok lagi di atraksi wisatanya. Menurut aku itu bagus sih, soalnya kan itu kita bisa lihat secara nggak langsung ATW di tempat itu tuh pas lagi masa kayak gini tuh gimana, ngerasain secara nggak langsung lah ya. Terus kalau yang kayak event STP kemarin tuh yang Go, menurut aku bagus sih, soalnya kan itu mereka pasang target juga kan, lagi sepedaan terus berkunjung ke atraksi-atraksi wisata di sekitar kalian, terus foto sambil jelasin gitu kan atraksinya, jadi bisa tahu atraksi sekitar. Iya Mungkin itu benar-benar. sih. Iya berarti Go juga ya, selain untuk kesehatan juga ada dampaknya terhadap memperkenalkan pariwisata di daerah sendiri gitu ya. Dan ya aku juga setuju sama Kak Esther gitu. Kayak kalau kita bisa milih hal yang positif dari TikToknya, pasti bakal ada eh, pengaruhnya gitu ke kitanya juga buat ngambilnya. Selain itu, selain di makanan gitu ya, di wisata juga sangat berpengaruh. Kayak buat ngenalin wisata lewat TikTok, apalagi kan sekarang lagi booming-boomingnya. Nah pokoknya si Goes sama TikTok ini tuh sangat menemani gitu di masa-masa pandemi ini. Apalagi buat kita-kita yang kadang suka mager kemana-mana dan susah gitu ya kemana-mana. Jadi ya udahlah, TikTokan aja gitu. Hiburan juga. Udah sih mungkin dari Arifin itu TikTok dan Goes. COVID-19 ini sangat berdampak sekali terhadap sektor pariwisata seperti yang udah dibilangin Kak Agatha. Nah seharusnya kita juga kan sebagai masyarakat juga mendukung program pemerintah seperti menjalankan protokol kesehatan, menjaga daya tahan tubuh kita, dan juga kayak positive thinking lah. Soalnya aku pernah belajar dulu biologi bahwa kalau kita positive thinking tuh, pokoknya intinya tuh kayak pikiran kita tuh mempengaruhi pola hidup kita kan. So intinya dampak COVID-19 tersendiri bagi pariwisata bukan di Bandung saja, terutama di Indonesia sangat berpengaruh untuk kemajuan. Kita berharap juga kita cepat-cepat offline. Aku juga pengen ngerasain gimana saya field trip. Pengen nginjek kampus gitu, belum pernah nginjek kampus, belum pernah keliling-keliling kampus ada apa aja, masih bingung. Ya mungkin kita ngebahas itu aja, nggak banyak karena waktunya yang tidak terlalu banyak diberi. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk Kak Esther, Kak Agatha, dan juga Richard. Sehat selalu untuk kalian semua. Makasih juga. Makasih. See you and next podcast with me, Arifin Ilham. Bye.